Ya, saya harus tahu diri, level komunikasinya di level yang terbatas, karena saya bukan pimpinan partai. Analis komunikasi politik Henry Satrio atau Hensat. Menurut Henry Satrio, pasangan tersebut harus melewati 3 fase jika ingin berpasangan di Pilpres 2024 mendatang. Fase tersebut yakni pertama RK memerlukan izin dari Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Diketahui saat ini Erlangga pun tengah berjuang untuk maju menjadi kandidat cawapres bagi Prabowo Subianto. Dilanjutkan Hensat kedua, posisi politik Golkar saat ini ada dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM bersama PAN dan Gerindra. Sehingga jika ingin pindah koalisi maka Golkar harus membutuhkan izin dari Presiden Joko Widodo. Dan ketiga, perlu mendapatkan izin dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Fase ketiga tersebut dinilai Hensat sulit lantaran dalam sejarahnya PDIP belum pernah mencalonkan wakil presiden yang berpotensi menjadi rival presiden dari PDIP di pemilu berikutnya. Hensat menyebut peluang Ridwan Kamil menjadi kandidat pendamping Ganjar Pranowo bukan tak mungkin namun cukup rumit. Menurut Hensat, perlu menunggu Ridwan Kamil melalui 3 fase tersebut jika ingin maju mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan mantan Gubernur Jawa Barat tersebut sudah bertemu Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar. Dalam pertemuan 4 mata tersebut, ada dugaan pria yang karib disapa Kang Emil ini membahas masalah politik di Pilpres 2024, khususnya peluang Ridwan Kamil menjadi cawapres bagi Ganjar Pranowo. Agung meyakini Ridwan Kamil bakal tetap berada di Golkar meskipun menjajaki kemungkinan menjadi pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Menurutnya Golkar juga tak bisa melarang Ridwan Kamil untuk menjadi bakal RI 2. Terakhir, Agung Laksono bertekankan bahwa saat ini Golkar sudah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden atau capres. Selain itu, upaya Golkar yang utama adalah mendorong Erlangga Hartarto menjadi bakal cawapres bagi Prabowo Subianto. Dikatakan Agung, komitmen tersebut tak akan berubah sekalipun Ridwan Kamil dipilih menjadi bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo. Seru nih. Komunikasi politik apakah akan terus juga dibangun gitu Kang? Ya, saya harus tahu diri, level komunikasinya di level yang terbatas, karena saya bukan pimpinan partai dalam arti yang seperti itu. Ya, minta doa aja. Cuman saya bersyukur aja elektabilitas masih terjaga baik. Oke? Tapi kan sejauh ini juga kan Partai Golkar juga sudah berkoalisi dengan Gerindra. Ya, makanya saya nunggu arahan terbaiknya seperti apa. Nah, tapi Kang Emil izin infonya katanya Kang Emil akan komunikasi juga dengan Ibu Mega gitu. Apakah benar ada komunikasi gitu sama Ibu Mega? Saya itu kan komunikasi dengan semuanya. Ada dengan Pak Prabowo, ada dengan Bu Mega, ada dengan Pak Anies, Pak Surya. Surya Paloh sebagai pribadi ya. Bahwa dalam komunikasi itu ada hal-hal politik, tidak semuanya begitu. Dengan Bu Mega itu salah satunya, kan kita lagi membangun monumen Bung Karno, di mana saya ikut mensupervisi dan melaporkan bahwa sudah 70% monumennya di Jogja, tinggal nanti di Bandung seperti apa. Jadi komunikasi iya, tapi tidak melulu tentang perpolitikan. Jadi komunikasi yang dibangun hanya untuk melaporkan, melaporkan pembangunan monumen Soekarno. Pertemuannya kapan Kang kemarin hari sama Bu Mega? Ya, di waktu-waktu dalam. Kita berdiri memberikan aplaus. Sekjen PDIP Hasto Kristianto membenarkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil baru-baru ini bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Hasto menjelaskan pertemuan tersebut dilakukan secara tertutup dan membahas tentang monumen yang berkaitan dengan Bung Karno yang pembangunannya melibatkan Ridwan Kamil. Megawati mengapresiasi Ridwan Kamil yang membuat sejumlah monumen bersejarah terkait Bung Karno di Jawa Barat seperti di Sukamiskin dan area pelaksanaan konferensi Asia Afrika.
Dukungan Ridwan Kamil tersebut dinilai dapat meningkatkan kesadaran terhadap jas merah atas perjuangan Bung Karno sebagai proklamator dan Bapak Bangsa Indonesia. Sementara itu, saat dikonfirmasi apakah pada pertemuan itu dibahas perihal Ridwan Kamil akan menjadi pendamping Ganjar, Hasto mengatakan saat menyaksikan pertemuan antara Ridwan Kamil dengan Megawati, tidak ada membahas tentang tawaran bakal cawapres. Namun Hasto mengaku tidak selalu berada dalam forum tersebut ketika pertemuan berlangsung. Hasto mengatakan keputusan cawapres pendamping Ganjar merupakan kewenangan Ketua Umum Partai Politik pendukung Ganjar. Sementara itu saat ini ada 4 partai politik pendukung Ganjar, yakni PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Hasto memastikan Megawati juga akan berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas siapa bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar. Hasto menceritakan awalnya pihaknya memiliki 7 nama bakal cawapres pendamping Ganjar. Kini telah mengerucut menjadi 5 nama, yakni Sandiaga Uno, Mahfud MD, Ridwan Kamil, Erick Thohir, dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Pertemuan dilakukan sebenarnya secara tertutup, dibahas tentang pembangunan beberapa monumen yang berkaitan dengan Bung Karno. Pak Ridwan Kamil telah menggelurakan bagaimana perjuangan Bung Karno di Kota Bandung melalui pembentukan PNI pada tanggal 4 Juli 1927, kemudian monumen ketika Bung Karno ditahan di penjara di Bancai, kemudian di Sukamiskin, ya semua monumen-monumen itu dengan sangat baik, termasuk di konferensi Asia Afrika dibangun oleh Bapak Ridwan Kamil. Kami memberikan apresiasi tentu saja atas suatu program untuk membangun kesadaran terhadap jas merah atas perjuangan Bung Karno sebagai proklamator dan Bapak Bangsa Indonesia.